malam ini jam 8:04 baru kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah yang pertama kali kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua curahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam suatu ruangan yang diridai oleh Allah Ta'ala sesudah 2 bulan yang lalu tidak kita lakukan dan kita ikuti kegiatan yang pertama di Ramadan dan yang kedua dalam Syawal. Maka alhamdulillah merupakan rahmat Allah pada malam ini kita bisa bertemu kembali. Salam dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian, bapak-bapak, baik atas nama pengurus masjid dan sebagai panitia pelajaran pengajian tetap yang saya muliakan. Subhanallah, malam ini sedikit kita menganalisa yang bahwa manusia yang telah berusia taklif, Allah menentukan hukum kepada manusia tersebut. Apa itu hukum? Hukum adalah kitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Definisi pengertian atau makna hukum adalah kitabullah, semacam tuntutan dan perintah Allah terhadap hambanya, yang barang yang dituntut oleh Tuhan itu adalah muta'allaq, ada kaitannya dengan pelaksanaan dan kira-kira perbuatan manusia itu sendiri. Lalu kita ditaklif oleh Allah Ta'ala untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang ditaklif oleh Allah itu ada 2. Ada yang ditaklif untuk pekerjaan itu adalah fi'li atau kerja, dan ada pula pekerjaan yang ditaklif kepada kita itu tarki, artinya meninggalkan. Lalu kemudian talab dan tuntutan Allah itu 2 sisi. Satu sisi dituntut untuk bekerja, dan di pihak yang lain dituntut untuk adalah meninggalkan. Sehingga di istilah adalah yang disuruh perintah kerja, jadi istilah dengan talab fi'il, dan yang disuruh tinggal di istilah dengan talab tarak. Lalu barang yang dituntut 2 macam tersebut masing-masing punya 2 aturan tersendiri dan 2 bahagian. Yang pertama yang dituntut itu ada 2, ada yang diistilah dengan talab jazim, dan ada pula yang diistilah dengan talab ghairu jazim, tuntutan yang mesti dan tuntutan yang tidak begitu mesti. Tuntutan yang mesti kerja diberi nama dengan wajib atau fardu, dan tuntutan yang tidak mesti kerja, boleh kerja dan boleh tidak, diberi nama dengan adalah mustahab atau sunnah. Jamaah yang terhormat, yang kedua juga yang sifatnya talab tarak, yang kita tinggalkan juga bagi 2. Ada istilah yang pertama talab jazim, yaitu istilah haram, dan yang kedua talab ghairu jazim, yaitu makruh, boleh kita kerjakan dan juga tidak kita kerjakan. Sedangkan yang larangan jazim tidak sekali-kali diizin oleh agama untuk kita kerja. Sudah, itu dasar.
Lalu kalau kita ingin berangkat untuk melakukan kerja, apakah kerja itu yang kita lakukan sifatnya kerja, atau barangnya ikan kita lakukan kerja yang sifatnya itu ninggal? Melakukan pekerjaan diistilah juga kerja, meninggalkan sesuatu itu diistilah juga dengan itu kerja. Istilahnya apa? Buat dan buat piuh. Buat juga buat, hana buat itu buat aku. Kiban buat, baik buat apa? Buat. Kiban buat, hanjik piuh mutiat juga itu buat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau sudah kita masuk di dalam bicara kerja, setiap pekerjaan itu adalah ada aturan tersendiri. Apa yang kita kerja dan bagaimana kita kerja. Kerja untuk melakukan atau kerja untuk meninggalkan, itu adalah sudah urut yang ketiga. Urut yang pertama ilmu untuk bekerja. Urut yang kedua adalah iman untuk pekerjaan. Dan urut yang ketiga adalah kerja, apa yang telah kita ketahui dan bagaimana yang telah kita imani. Yang kedua adalah kerja meninggalkan. Kita harus mengetahui adalah ada ilmu, karena itu kenapa enggak kerja? Karena ada ilmu disuruh tinggal. Bagaimana kita keyakinan kita imani di dalam meninggalkan? Lalu terus bagaimana kalau kita sudah masuk di dalam meninggalkan? Kesimpulan, buat sabah buat salat umpamanya, zakat umpamanya, haji umpamanya, ini sudah masuk dalam kerja. Sebelum melakukan salat adalah sebelum masuk dalam kerja, ada yang kedua, bagaimana kita imani kerja salat. Bagaimana kita imani salat wajib, tidak, sunat, makruh, ataupun apa. Dan kemudian sesudah kita imani ini, bagaimana keimanan kita terhadap salat, tergantung ilmu kita dengan salat. Kesimpulan adalah tidak mungkin bisa kerja kalau adalah tidak ada keyakinan. Tidak mungkin ada keyakinan kalau tidak didahului oleh ilmu pengetahuan. Kalau demikian, seorang yang ingin melakukan satu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan, walaupun kita lakukan kerja tapi dianggap belum mengerjakan. Bahkan karena buat dengan ilmu sama dengan buat. Lalu adalah langkah awal yang harus kita tempuh apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kerja. Lalu kemudian sesudah kita ada ilmu untuk kerja, bagaimana ilmu yang kerja itu? Keimanan kita terhadap kerja itu bagaimana? Tak imani yang bawa salat duha sunat, maka kita kerja sebagai melepaskan kerja sunat. Kita imani salat duha tidak ada 3 rakaat satu salam, kita kerja juga tidak 3 rakaat satu salam. Kita imani yang bawa percaya salat subuh itu ada kunut, lalu kita kerja punya kunut. Kenapa ada kunut dengan tidak kunut? Yang kira tidak punya kunut, dia adalah mengimani tidak kunut. Kenapa dia mengimani tidak kunut? Karena tidak dia punya ilmu apakah hukum kunut. Itu bicara-bicara biasa. Kenapa yang seseorang melakukan salat subuh dia melakukan kunut? Karena dia adalah mengimani di subuh ada kunut. Kenapa dia mengimani subuh ada kunut? Karena ilmunya subuh ada kunut. Itu aja. Real. Ini bukan persoalan je kerumit dengan baik garuan ranang hana lain baik lain ke. Tetapi pakan bak urung ke kerja kunut karena digonyan adalah gemi yakin gi imani bak tubuh na kunut. Pakan gi yakin bak tubuh na kunut karena ilmu gonyan yang bawa menurut tubuh na kunut. Pakan le urung hana gi buat kunut bak tubuh karena gi yakin ilmu iman gonyan bahnya hana pihak kunut. Kunut dengan tidak itu bukan rukun. Kenapa dia tidak kerja kunut? Karena tidak mengimani dia ada kunut. Kenapa dia tidak mengimani ada kunut? Karena tidak ada ilmu yang bawa pada subuh itu ada kunut. Selesai masalah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian, inilah dasar pokok. Kemudian kerja itu bagaimana? Ada yang sangkut kerja dengan usul tauhid. Ada yang sangkut kerja dengan fikih, ibadat harian. Ada yang sangkut kerja adalah dengan hati, yaitu ilmu sufi. Nah, yang mikat adalah adalah keyakinan akidah. Nah, yang mikat adalah dengan fiqh syariah. Dan nah pula yang mikat dengan sufi, yaitu bagaimana membersihkan. Pakal macam tersebut adalah macam tersebut tidak boleh lepas. Kenapa tidak boleh lepas? Yang pertama harus ada ilmu untuk sah.
Yang kedua, harus nak ilmu untuk yang menempuh untung ba'da sah. Tidak mesti salat kita lakukan sah, keuntungan ada. Tidak mesti. Salat sudah sah, sudah sah. Keuntungan boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian bagaimana kita cari sah adalah melalui dulu dengan ilmu. Kalau demikian adalah punya ilmu untuk salat, dan kemudian kita punya ilmu untuk salat. Ujungnya apa? Kalau untuk sihah sudah cukup. Kemudian punya ilmu untuk dapat pahala, maka menyamanan lam semayang bena ilmu untuk nyak sah semayang, dan bena ilmu nyak na pahala semayang. Bena ilmu nyak sah puasa, bena ilmu nyak na pahala puasa. Kembali kepada yang menyangkut dengan akidah. Bina ilmu untuk kiban kami iman dengan Allah, dan bena ilmu pula sehingga sah iman dengan Allah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sudah 3 poin bicara. Kemudian bicara beriman kepada Allah dan bekerja dalam harian, beginilah Allah dalam keyakinan katanya, dan nampak keseharian di dalam keyakinan dan dalam pembicaraan katanya, itu sudah. Dalam pembicaraan yang dulu na Tuhan na, ini sudah amal. Kemudian na kira-kira sa Allah Taala ngalam hana, ini sudah amal. Kemudian adalah bagaimana Allah Ta'ala itu ada dua, tidak ada. Ini sudah amal. Kenapa kita akui Allah itu ada? Ini sudah amalan. Disebabkan karena kita imani Allah itu ada. Kenapa kita imani Allah itu ada? Karena kita punya ilmu Allah itu ada. Kemudian sesudah itu kita yakini pula Allah Ta'ala itu tidak ada dua, hanya satu. Kenapa dalam kenyataan kita tidak ada dua? Dikarenakan karena kita yakini Allah itu tidak ada dua. Kenapa kita yakini Allah tidak ada dua? Karena kita sudah punya ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada dua, berdasarkan kun wallahu ahad. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian kita yakini pula yang bahwa alam tidak akan abadi. Kita yakini pula yang bahwa alam tidak ada, memang dia memberi bekas. Kenapa kita yakini Allah Ta'ala dalam amalan alam hana abadi? Pakan kita yakin alam hae diberi bekah liapui dudung, hae diberi bekah le benda putuh, hae diberi bekah le pulain akan memang makanan mengenyangkan. Pakan dalam amalan katanya kesehari leganyan, karena kita imani adalah benda tidak mempunyai beri bekas. Pakan katanya kami iman sikin hae diberi bekah putuh. Pakan tak imani apui hae beri bekah tutung. Pakan tak imani yang bawa makanan hae beri bekah adalah kenyang. Tentu berdasarkan ilmu. Apa yang kita tahu dengan ilmu? Coba kita kaji dengan ilmu. Bagaimana kita ketahui? Sudah. Api, makanan, sikin, lain macam. Menancik yang menyangkut dengan lain aku. Dia itu adalah barang yang ada, tetapi sebelumnya belum ada. Na apui awai hana, na sikin awai hana, na ubat awai hana. Pakan kerja awai hana karena ini alam, ini ilmu. Kita yakini yang bawa pisau, makanan dan obat itu alam. Dan kalau sudah kita yakini alam itu, bagaimana kita yakini dan kita imani alam? Ilmu yang menyangkut dengan alam adalah bagaimana alam itu adalah dia sesuatu yang sebelum alam itu ada didahului oleh tidak ada. Sebelum na ubat hana ubat, gelom na pui hana pui, gelom na makanan hana makanan. Pajancit makanannya baruna dan apuinya baruna dan pisaunya baruna, oleh gadah dilai hana. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian sikin, apui, makanan, kagadai hana baru terus na. Sesuatu yang ada sesudah hilang tidak ada, benda itu tidak ada nilai. Hana abadi. Sesuatu yang na leh gadai hana dijih tidak ada abadi. Sira urang carang kahana le bodoh nyo carang nyo hana abadi. Sira urang kaya dalih gadah miskin kaya nyo hana abadi. Sira urang kira-kira yang raya leh gadah ubud raya nyo hana abadi. Apa juga raya yang na bak sira urang raya kai minah ubud. Kaya yang na bak sira urang kaya kai minah kasin.
Lalu kemudian carang nyana bak sira burung rayang baurun carang karena kai bidah bodoh nyo kendro carang kendro rayu dan kendro kaya pakricit gekeun kan wujud zati tetapi diberi nama dengan adalah wujud i'tibari. Bagaimana wujud i'tibari dengku? Coba kita dekatkan pemahaman. Kedanyo yang kat duduk dalam masjid pada malamnya jubal saya macam je keun bak nang kedanyo. Sira kedanyo yang kana cuco yang duk malamnya je keun tipo nek betul ye. Kedanyo mubaro nane kedanyo lean tipo ayah betul ye. Kedanyo yang galam nane mesti rawi bakri kedanyo tipo ane betul ye. Kedanyo duk malamnya je keun draw tipo ane betul ye betul ye. Kedanyo le teratuk draw tipo ayah betul ye betul ye. Ada yang leteratik drone si pone betul niku. Yang rabut kita yang duduk malamnya ayah anak pone niku yang rabut niku. Tidak. Memandang sudah punya cucu kita seorang kakek. Memandang kita sudah punya anak kita seorang ayah. Memandang kita belum punya anak kita seorang anak daripada orang lain, maka dia itu i'tibari. Maka punya nyokan asli keun. Setiap sesuatu yang bukan asli tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi. Maka hanya reaksi. Kemudian adalah takoh sibak kaya dengah tahi cek orang ko. Kemudian kaya yang gekoh liurung koh geperbah hal lain ko. Bila kena ngan bak kaya maka sama dengan dia rumah orang yang na dibineh relak dah rusak. Tetapi kalau musampuh ngan bawa bayang on kaya niku, yang bersih lagi bak kaya niku, rumahnya aman mendang niku. Sehingga gekeun bu bayang tidak memberi bekas rusak rumah. Kenapa? Karena dia tidak punya dasar pokok. Hanya sagai bak kaya kenang pakan kejak kerbah relah kanyan. Kenang bu bayang urang koh kaya kalau nak sejarah dunia niku. Tapi pakar rumahnya relah, bak kaya langsung re rumah niku. Kalau demikian alam ini tidak ada dasar karena dia ada sesudah hilang tidak ada. Hanya Allah yang punya dasar. Bahkan Allah yang bisa memberi bekas dan yang sanggup melakukan sesuatu. Karena Allah Ta'ala apa yang ada pada Allah itu asli. Bagaimana asli? Gedanya nak carang kon carang karena hanali bodoh. Gedanya kaya kon kaya karena hanali gasian. Gedanya raya karena hanali ubud. Entun dari ubud pasal lawan aku. 5 bulan masa jabatan 5 tahun. 6 tahun masa jabatan isi. Sesudah pemilihan menang isi. Habis 6 tahun di lomba rakyat. Sama dengan kali raya kaya ubud. Sebelum dipilih ubud. Lebih pilih raya 3 senti habis 6 tahun di lomba ubud. Kenapa? Karena kita punya dua sifat. Sebelum besar ada kecil, yakinilah di ujung besar akan ketemu dengan kecil. Sebelum kaya ada miskin, yakin pula lah di ujung kaya akan ketemu dengan miskin. Sebelum kuat ada lemah, yakini pula sebelum ujung lemah. Sebelum ada kita mati, yakin pula di ujung hidup kita akan mati. Tetapi Allah Ta'ala tidak ada itu. Kenapa pada Allah Ta'ala tidak ada dua? Apa yang ada pada Allah bukan i'tibari, tetapi apa yang ada pada Allah itu adalah zati. Kenapa kita pandai? Karena sudah hilang bodoh. Kenapa kita kaya? Karena sudah hilang adalah kaya Imam Sekut miskin. Balik tanyang, pakan Tuhan kaya karena apa Tuhan kan kehanali gasian. Pakan Allah carang kan karena apa Allah kehanali bangai. Ucit balik. Pakan gedanya na karena apa gedanya hanali hana. Pakan Allah na karena apa Allah hana tiput hana. Ini kunci. Itu ilmu. Pakan gedanya na karena apa gedanya hanali hana. Pakan Allah na hanya kun karena apa Allah hanali hana. Pucit pakan Allah na yakin karena apa Allah hana tiput hana. Yang ada satu saja pada Allah ada. Sifat tidak ada, tidak pernah ada pada Allah. Kenapa manusia itu kaya? Karena sudah hilang miskin. Pakan Allah kaya, ba Allah hana katakan. Pakan urang carang karena kagadah bodoh. Pakan Allah carang karena Allah hana bodoh. Kalau tidak ada bodoh pada Allah, wujud Allah dalam keadaan pandai, terus menerus pandai itu tidak akan ketemu dengan bodoh. Kenapa tidak ketemu dengan bodoh? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat bodoh. Ini ilmu. Kamu no ilmu baru tak iman nyanban Allah. Kalau kata iman nyanban Allah pakri dalam kenyataan juga.
Pakri, mungkin kira-kira terdekat seorang yang beri bekah apa hana. Cuma puji dia sebagai asbab. Sebagai asbab dia. Yang menghanguskan adalah api Allah yang menjadikan. Panas dalam api juga Allah yang menjadikan. Ketemu api dengan benda Allah mempertemukan. Menghanguskan sesudah ketemu api dengan benda Allah yang menghanguskan. Kerana kun Tuhan pertutong ibu sulit di kenyataan aku. Pakai kerja tutong masa tubuh kenang Tuhan hai tim aku. Pakan kerja pertutong kenang apui. Pakan antara kun kenang Tuhan hai patih lakai. Nyai patih lakai kenang apui. Tapi beryakinilah secara akal tutong karena kenang apui, secara drobot tutong karena Allah menghanguskan. Ini ilmu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sudah. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam posisi alam dijadikan. Sebelum Allah menjadikan alam tidak ada sesuatu. Tidak ada. Hanya yang ada Allah, 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 Allah. Alam sama sekali tidak ada. Kalau tidak ada, semua tidak ada, yang ada Allah. Padahal seakan-akan Allah telah bicara. Pun berkali Tuhan aku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, umpama. Quran bicara Allah itu berserta kamu di mana ada kamu. Hana rawate tinyo hanam sapat Tuhan yang tinyo kana pegah di Tuhan wa huwa ma'akum aina ma kuntum naku. Drawan kana pegah di Tuhan lun sajan draw kepak yang na draw kepakan dan pegah lagi yang tinyo mengkleh dengan Tuhan jam tapai bati. Kan namanya pegah hanam sapat dengan Tuhan mengkleh dengan tutun pegah Tuhan lun dengan draw kesapat naku. Cok-cok tan ngakai dah pegah. Tuhan saja yang tinyo lam rumput ngabak kaya hinan tinan aku. Iku dan bapak sekalian, nicis sikit dalam pemahaman aku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kum itu siapa tu? Kum itu makhluk. Manusianya, tumbuh-tumbuhannya, hayawannya, semuanya. Lalu kemudian aina ma kuntum, di mana ada kamu, itu zamannya. Tapi ingat, Allah waktu Allah berbicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu kalam kadim. Kalam kadim itu kalam Allah Ta'ala. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu Allah bicara. Waktu Allah bicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kalam Allah yang kadim, lagi zat Allah kadim, bakwatanya nyentah kum tu. Long saja kata, nyentah kata kalau bukan apa Tuhan. Long saja pak kaya kalau bukan Tuhan nyentah pak kaya ni. Karena itu kalam Allah, terkecuali kita mundur ke belakang. Sesudah Allah menjadikan alam, barulah Allah berkata wa huwa ma'akum. Lina pegat orang, lina pegat tanah, nekun le Tuhan wa huwa ma'akum, lom sajan rawaku. Bu sajan rawaku, nyampat rawaku, lom sajan rawaku. Nyan baru itu niku. Menyola ganyo adalah kalam Allah kan kadim niku. Ini tidak boleh. Menyomono tak imani sama dengan dengannya salah. Pakan karena ilmu tidak demikian. Kalam Allah wa huwa ma'akum, belum pernah ada siapapun Allah yang ada. Padahal Allah sudah bicara wa huwa ma'akum, saya beserta kamu. Kalau saya beserta kamu, kamu belum ada, bagaimana serta? Aina ma kuntum, di mana ada kamu, tempat belum ada, bagaimana aina ma kuntum? Oleh karenanya kira-kira ji nikis sedikit dalam ilmu pengetahuan supaya adalah nikis di dalam keimanan. Kalau sudah betul di dalam ilmu pengetahuan dan sudah tepat dalam keimanan, maka tepat pula di dalam amalan. Sehingga hendak kun Pak Tuhan saja yang bagaian aku. Pak Tuhan saja yang orang aku. Tidak akan lagi keluar kata-kata ini. Kalau memang pun keluar dan berkeyakinan seakan memahami Allah di mana ada kamu, apalagi istilah Allah itu ada di mana-mana aku. Apa ada di mana-mana? Mana belum tidak ada? Apa di mana-mana aku? Ada di mana-mana itu kan terkait dengan dua. Di mana-mana terkait dengan tempat, di mana-mana terkait dengan zaman. Padahal tempat dan zaman itu tidak ada. Malah itu barang yang dijadikan oleh Tuhan. Padahal kalau Allah Ta'ala bicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu kalam kadim. Kalau bicara kalam kadim, alam belum ada. Kalau belum ada alam, tidak ada benda. Kalau belum ada alam, tidak ada matahari. Kalau tidak ada matahari, tidak ada zaman. Tidak ada satu bulan, satu minggu, satu tahun. Padahal Allah sudah bicara wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jangan bakwati Allah Ta'ala nekun wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yang tahkum niku. Lalu Allah mengetahui ilmu Allah ma'akum, dimanapun kamu saya tahu niku.
padahal benda belum ada. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, nicis sedikit di dalam pemahaman tauhid. Di ujung-ujung zaman yang maju adalah dipersamakan, dipemudah dengan akai. Kiban handa pegah Tuhan tayang danyo ka pegah kira Tuhan wahwa makum. Balik danyo engko. Apakah nekeun wahwa makum di Tuhan dia pegang alam? Dia pegang alam ke keun wahwa makum. Je ke kadim kalam Allah. Baru bisa wahwa makum aina makundum bagaikan seorang wartawan meliput atas kejadian itu. Liah mepok motoji peneman dia liput le wartawan. Awai mepok dudoi liput. Dia Allah dah lakukan awai ke pegang alam dudoi keun itu. Jauh sebelum alam Allah menjadikan, Allah sudah bicara dengan kalam kadim. Di sinilah mukhalafah perbeza Allah dengan alam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bahasa yang lagi nyo kadang-kadang hanya sesuai dengan bahasa Damun Mayuino nangku. Sudah, kalau memang itu sudah kita bicara, hal-hal yang sama dengan yang demikian sama pula. Sama aja hana beda nangku. Pakan kia hana beda nangku. Pan Allah Taala di langit nangku. Pan Allah Taala di aras. Waktu Allah menyatakan yang bahwa khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin sumastawa 'alal aras. Kana arah nangku. Belum. Pakai kenyanyian yang kalam kadim menyukan arah sama dengan arah kadim tabah kalam tabah naku hanya dua buah kadim ke dua buah Tuhan naku. Waktu itu tidak ada tapi Allah sudah bicara yang mana arsyu hana benar alam naku. Maka kebegah kira kebakri iya Allah sudah bicara tapi yang maksud dengan arsyu apa? Yang maksud dengan yang putra nyo arah yang nak begak you arah you makhluk. Sama dengan menyoarah jina makhluk sama dengan ini pegah lung akal piyuh darah lih pegah piyuh sama juga nasib dengan demikian. Oleh karena demikian kita percaya saja yang bahwa aras itu ada dan Allah bicara apa bicara Allah sumastawa 'alal arsy cuma pengertiannya bagaimana. Jangan adalah menyatu Allah dengan alam. Jangan terpaham yang bahwa Allah duduk di atas alam. Jangan terfikir yang bahwa Allah ada di dalam alam. Kenapa tidak boleh? Karena alam dan hal-hal yang terkait dengan alam, zamannya, tempatnya, modelnya, itu semuanya itu adalah makhluk. Kalau semuanya makhluk itu adalah baharu. Kalau demikian Allah Ta'ala tidak ada sifat baharu dan tidak boleh pada Allah Ta'ala itu adalah ada sedikit sifat dan terikat dengan baharu. Jamaah yang terhormat, singkat kata beginilah analisa yang menyangkut dengan tauhid. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan dalam pertemuan satu kali saya rasa bukan karena tidak mengerti tapi tidak cukup waktu. Bukan tidak mengerti, pasti insya-Allah mengerti. Bagaimanapun kira-kira payah tapi karena dia selalu dia akan mengerti. Apakah hal tersebut bisa kita biarkan tidak mengerti? Agama tidak diizinkan tidak mengerti. Kenapa? Karena kita dituntut supaya mengenal Allah dan beda Allah Ta'ala dengan alam. Tidak mungkin kita kenal kalau tidak adalah kita belajar. Tidak mungkin akan bisa pandai hanya dalam 1-2 kali pertemuan dan pula dalam waktu yang singkat dalam pertemuan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, untuk hal tersebut mungkin adalah waktu hanya 10 menit lagi. Biasa dalam waktu 10 menit kita akan melakukan tangkapan dan sesi yang kedua. Enau tuan-tuan sampaikan nilai di mana apa yang kalau pegah nah hal yang berlainan dan putranya lenda pegah kadang-kadang di mana yang agak perbedaan. Silakan Bapak dan tengku-tengku menanggapi. Semoga bekna kira-kira jih dua macalisme. Lagainya penyampaian, lagai jih juga pada Allah tidak ada dua. Terkecuali pada fiqah dua. Tidak makunut tidak ada bupu nak. Terkecuali dua. Tidak nyo tidak jih ada bupu. Bak mentempat Allah je tidak yakin Tuhan tidak hana. Takai hanjir aku. Tidak Tuhan tempat tidak hana Tuhan. Hanjir tak takai. Inilah yang menyangkut dengan akidah dan yang menyangkut dengan furu' berbeda dengan ada yang menyangkut dengan akidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah mungkin yang ingin bertanya boleh yang menyangkut dengan penyampaian Abu ataupun ada hal-hal yang lain. Ada dimudah.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sembahyang mayat. Nama lima kota sembahyang mayat. Itu dalam hukum ni. Gimana? Semayang menit 65 ke menangga setengah je lah aku. Waalaikumsalam. Dua macam, 6 gol, 2 gol, 7 gol, 10 gol, ia lah hukum dua macam hukum. Jadi tuan tu. Teman jenis hukum tuan yang lain kita maksud lega. Lega le hirauរឿងpo lega leរឿង. Terus hurufnya 10 yang 3. Terus 10 tu yang 3 tu. Terus 10 tu yang 10 tu. Atau nyornya kata 10 katanya piruh buat ronda pun terus kata itu itunya piruh buat ronda kedua 10 buat ronda terus itunya buat 10 garuh tu yang maksud pertanyaan nengku yang dah po zero ataupun terus pada jemaah. menyetruh lain baik le 20 seribai aja kan. Artinya tidak kedi katanya nak seribai boh rombongan kan. Terus rombongan thar, rombongan dua, rombongan leh ada apa. Yang hanjut terus pun pi katanya tapi kenya sayang tak kena kubah lan sembahyang. Terus si kata pi ulang lam le katanya yang kali pun baik le katanya. Tanya sekali tekai. Tidak urang kena sembahyang menyet, menyo dikonyan baik ulang sembahyang menyet, bak urangnya memang yang meninggal tengah ya pergi ikut lain aku. Baik kalau pun tu, ilung kalau saya menyet tu kalau ikut tanya nak ikut le, baik benar aku. Jadi bak sambuh mayat dikatanya hana ke sunat berulang-ulang sembahyang bak katanya mo. Tetapi jamaah untuk yang sembahyang kurang mayat ada bujai tak ada apa-apa. Pakai le, pakai jerah apa. Demikian tu. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya berdoa kepada Allah sekalian. Baca dan urun adanya mengenai kalam Allah. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi akhir zaman ibu Nabi Muhammad SAW yang disebut juga dalam Al-Quran itu adalah kalam lafzi. Yang jadi pertanyaan aku, apakah kandungan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad dapat dipahami oleh Rasulullah? Karena kalam lafzi yaitu Al-Quran bukan kalam Allah. Yang digunakan bukan kalam lafzi yang dalam Al-Quran kandungannya dapat dipahami semua oleh Rasulullah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang phone salah satu daripada sifat yang ba Allah. Artinya menyokata yakini Allah na adanya sina. Apa makna sifat? Mana sifat? Makna kalam sifatun qadimatun qaimatun bidzatih. Sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatih. Hanjit lekang sifat dengan zat. Mesti detik hanjit lekang nang. Monyo hanjit lekang sifat Allah dengan zat Allah na kalam hanjit misah matiat. Allah na tiga hanjit gadah matiat. Pakricit Allah dalam posisi qadim, sifat juga dalam posisi qadim. Allah dalam posisi baka dan kalam juga dalam posisi baka. Menyamanan baik sagai-sagai nak terkesan apabila merempuk dalam tulisan kadang-kadang menulis yang bahawa kalam Allah, sifat Allah kapisah dengan zat. Dah contoh umpama haji. Allah zat bak kaya sifat. Allah zat, Muhammad sifat engkau. Nyobek terkesan yang bawa sifat Allah kaidu Muhammad engkau. Londua ulang. Sifat tidak boleh lekang dengan zat berangkajan mendang mubay kedin hajit. Bucit yang napisah. Taksir zat. Mufhum taksir zat? Bekas alam ni pegot li Allah Taala. Allah zat. Pegot semegot Allah itu sifat. Barangnya ni pegot itu bekas.
Nyo alam kena nyo kon tipu Tuhan nyo. Bucit bekas tipu. Menyo bekas tipu ke kun takluk kudrah baru. Nyo jiat lekang nengko. Tapi kudrah Tuhan kaya duk lambat kaya lam tanah lam laut langkot tinggal tik Tuhan hana tegale nengko jiat. Kemudian kalam itu adalah dua. Na kalam nafsi, na kalam adalah lafzi. Kalam nafsi kalamnya hidang badat hana lekang-lekang. Kalam nafsi dijih adalah pengertian kalamnya hidang badat kagak tulis di dalam tulisan nengko. Allah ne wajib sembahyang kepada hamba ne. Nyo Allah kan pegang. Lun lu wajib sembahyang kepada kadang. Hana terdepu Allah Taala ne wajib sembahyang pada kadang nyo tulis dalam Quran aqimis salah. Nyan aqimis salahnya gekeun kalam lafzi. Memandang kepada makna gekeun kalam. Memandang kepada huruf gekeun lafzi. Nak nanai temu pun tu. Isi yang terkandung di dalam aqimis salah gekeun kalam. Putra isi ji wajib sembahyang ada huruf tu. Itu isi. Tetapi memandang kepada huruf a, alif, kaf, min, sad, lam, ta. Aqimis salah. Nyo gekeun tik lafzi. Di mana perbedaan kalam nafsi dengan kalam lafzi? Kalam nafsi adalah kalam yang qaim fi dzat, tidak pernah lepas, hana huruf, hana suara, hana apa-apa. Cuma Allah nenek wajib puasa, Allah nenek wajib zakat, Allah nenek wajib sembahyang bakri. Zakat wajib hai Muhammad kepada hamba-Lun, kutiba alaikumusiyam. Puasa wajib kepada aqimus salatu zakah, kutiba alaikumusiyam, puasa wajib. Kemudian pula yang wajib sembahyang yaitu kira-kira aqimis salah wajib. Menyamanan huruf yang na dalam Quran, ayat yang na dalam Quran memandang kepada makna yang na dikandung lagi itu kalam Allah yang hanjit beda, hanjit lekang, hanjit kita. Makna yang na dalam jih itu adalah kalam Allah, sedangkan hurufnya itu nyok kepada makna itu gekeun kalam lafzi. Na beda asal kalam lafzi dengan kalam nafsi. Membeuk na beda. Pengertian dalam kalam Allah yang nafsi begitu pula lah pengertian dalam kalam Allah yang lafzi. Menyamanan tutur Tuhan wajib sembahyang bak kalam yang nafsi. Hana beda dengan isi yang terkandung dalam tutur Allah Taala aqimis salah dalam kalam lafzi. Mengingat di dalam jihna sebuah makna yang maknanya hana beda dengan maknanya dalam kalam lafzi, dalam kalam nafsi gekeun ti Qur'anyan kalamullah. Jit dekeun Quran kan kalam Tuhan hanjit. Pakan ke jit hanjit dekeun kan kalam Tuhan dikarenakan karena makna yang di dalam huruf tersebut mubih kedut hana beda. Kan makna yang dalam kalam Allah yang nafsi gejok mana ajih gejak som lah hurufnya nya anjir. Pak kricit menyok makna ajih yang kadim gejak som lah huruf baru nya haidim. Pak kricit kalam Allah kadim dan kemudian kalam lafzi nya baru. Keun Quran baru jeut han. Pakan gehormat makna nako. Punya tengeng lapai si baru cetak lebih baru punya 20 tahun kali cetak kat Tuhan engkau orangnya warna Quran nanti tutung rumah angah sama dengan dia kebanyakan baru yang tutungnya adalah kan gekeun kalam Allah yang tutung tetapi yang tutungnya adalah gekeun kalam lafzi keun je hanjit keun Quran makhluk engkau pakan terbawa kepada adalah di kurung-kurung takut salah mafhum mahan hana adab dalam bahasa demikian. Kalau ambil hujung, nak depu oleh Allah oleh Rasulullah mana? Nak depu nako. Nak depu, mana depu? Hana jamin di Allah Taala ba Rasulullah nako. Pun apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Muhammad lumbi thai badra wakeh dan dah pegah sahabat hamba lun bak umat tu mulai pun kira-kira lum putun ayat Quran kepada adra bak surat Iqra sampai ngauranya ubina yang lum pegah kabeh apa tu ndu mun sabah anak tinggal dia dan apa putra Allah kan akui putranya ni pegah habis mi hanan depu pegah ni Nabi nai hanan depu tengah nak tua ni hanan ke Tuhan kabeh
Ubina yang layu kabeh dah pegang Muhammad. Cuma sawah hayati kalau habis dah betul. Tapi Tuhan hana ke mana? Akmaltu lakum dia kabeh nengko. Miyonan ubina kalam Allah dalam yang neputun kepada hambanya dan rasulnya Muhammad ba ujung ji Allah ba utro haji wada nakui al yauma akmaltu lakum lun bithe ba Muhammad sebagai rasul yang terakhir uronyolah senelih lun putun kalam kepada kata dan dalilnya hana letren Quran. Miyonan ayat akmaltu al yauma akmaltu lakum ayat terakhir turun hana letren nengko. Ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir turun al-yawma akmaltu. Ini di dalam adalah turun Quran. Sedangkan dalam tulisan Al-Quran alif lam mim yang pun wan nasiya yamain dinalih. Baik dari ke turun pun alif lam mim ayat dinalih wan nasiya yamain. Yang karena sistem lain dalam penyusunan itu. Yang kita bicara benar adalah sistem adalah nuzul, penurunan, lain cara penurunan, lain pula cara penyusunan. Demikian. Mengingat waktu 2 menit lagi, mungkin Abu tutup doa macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naddim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala'i wal bala' wa asimna minal bala'i wal waba' wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma mnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.